Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Gimana Bapak kabarnya? Ya, alhamdulillah di hari yang ke-25 ini ya kalau nggak salah. Iya. Ya masih alhamdulillah diberi kenikmatan sehat dan mudah-mudahan masih bisa menjalankan aktivitas lah. Ya, amin. Saya mau mengganggu waktunya sebentar, Pak. Iya, Ibu, monggo. Iya, saya ingin melaksanakan kegiatan wawancara untuk tugas saya di pendidikan guru penggerak. Eh, yang ingin saya obrolkan ini tentang bagaimana kepemimpinan pembelajaran Bapak selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah. Tentunya ada kasus-kasus yang pernah Bapak ambil keputusannya, kemudian ada kasus-kasus yang sebenarnya ada ketika Bapak putuskan itu ada yang keduanya ini benar, sama-sama benar. Ada beberapa pilihan yang pilihannya itu semuanya bisa diambil. Ada pilihan yang yang ini memang benar, yang ini memang salah begitu. Seperti itu, Pak. Apakah ada, Pak, kasus-kasus seperti itu? Oke, baik Ibu. Tentunya sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu hal-hal yang terjadi tentunya sangat banyak ya. Bukan hanya yang menjadi pernyataan Ibu saja. Iya. Tetapi dalam hal ini kita selaku pemimpin pembelajaran tentunya yang pertama itu dengan mengidentifikasi permasalahan. Tentunya permasalahan ini sesuai dengan apa yang menjadi rujukan pertanyaan Ibu tadi, ada dua hal yang terjadi. Yaitu yang pertama adalah kaitannya dengan rujukan moral dan yang kedua kaitannya dengan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah rujukan moral ini adalah merupakan satu pernyataan benar berlawan dengan salah dalam situasi yang terjadi di mana seseorang itu harus berhadapan dalam situasi yang benar atau salah. Sedangkan untuk yang dilema etika ini ya sesuatu yang terjadi berhadapan dengan satu keputusan yang benar melawan benar. Ini yang sangat luar biasa dan ini perlu pemikiran yang lebih intensif dan kolaborasi dengan yang lain. Tetapi selama ini kami menjalankan bahwasanya dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ini berdasarkan pada prinsip-prinsip etika yang berlaku di dalam lingkungan, baik itu masyarakat atau lingkungan di satuan pendidikan itu sendiri. Karena saya ketika Bapak menghadapi bahwasanya walaupun sebenarnya prinsip tersebut ini tidak berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang, tetapi dapat kita cermati melalui sesuatu yang berlaku bahwasanya itu adalah hal yang universal dan sering terjadi di dalam masyarakat. Untuk itu saya menggunakan konsep dan prinsip etika yang bersifat universal dan telah disepakati bersama seperti kaitannya dengan keadilan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, integritas, komitmen, kesabaran, dan tentunya masih ada banyak lagi yang lain mungkin. Seperti itu Bu mungkin. Iya, ketika Bapak menghadapi sesuatu yang benar melawan benar seperti Bapak sampaikan tadi yaitu dilema etika, bagaimana Bapak menyelesaikan hal tersebut? Ya, di dalam menyelesaikan dilema etika tentunya selaku seorang pemimpin pembelajaran itu tidak bisa memutuskan satu keputusan itu sendiri Bu. Tentunya kita perlu melibatkan stakeholder yang lain supaya nantinya di dalam pengambilan keputusan ini benar-benar keputusan yang benar. Jadi bukan keputusan yang satu arah, keputusan yang
hanya diputuskan oleh seorang kepala sekolah saja. Tentunya kolaborasi ini sangat sangat penting. Kemudian sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya kita juga dihadapkan dalam situasi yang seperti Ibu pertanyakan tadi, dan tentunya kita harus ya mengidentifikasi yang benar-benar ya terhadap kasus-kasus tersebut, sehingga nantinya di dalam pengambilan keputusan ini kita tidak akan terjerembab dalam situasi permasalahan itu sendiri, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, langkah-langkah Bapak untuk menyelesaikan suatu masalah yang seperti dilema etika tadi bagaimana, Pak? Ya, langkah-langkah yang kami lakukan, pertama ini yang saya lakukan adalah tentunya dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai-nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu barulah kita bisa menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini ya kita sering melibatkan stakeholder yang ada, baik itu dari wakil, baik itu dari guru, bahkan juga kita tidak mengesampingkan peserta didik. Ya, kadang-kadang peserta didik ini di dalam pengambilan keputusan itu kita sertakan. Harapannya di dalam pengambilan keputusan ini nantinya akan benar-benar yang sesuai. Kemudian dalam pengumpulan fakta yang melibatkan seperti yang saya sebutkan tadi, ini baru kita lakukan pengujian terkait dengan benar ataupun salah. Sehingga di dalam pelaksanaannya kita ini melaksanakan 3 prinsip, yaitu kalau tidak salah itu resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi. Dilema selanjutnya yang saya akan membuat keputusan kemudian untuk merefleksikannya kembali terkait dengan keputusan yang sudah kita ambil tersebut. Ya, intinya di dalam pengambilan keputusan ini, Bu, ini juga tidak terlepas dari stakeholder satuan pendidikan, baik itu Bapak Ibu guru, bahkan kita juga pernah melibatkan siswa di dalam pengambilan satu keputusan terkait dengan dilematika ini. Artinya kolaborasi ya Pak ya, ada Ya, benar, Bu. kolaborasi, Ada kolaborasi tidak di bergerak semua. sendiri. Iya. Ya, benar. Iya, benar. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, ketika Bapak mengambil keputusan gitu, yang paling efektif nih, yang paling efektif menurut Bapak, langkah yang mana nih Pak? Ya, ketika kita berhadapan dengan dilematika, yang cukup efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika ini adalah menggunakan 3 prinsip resolusi tadi, yaitu berpikir berbasis pada hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang merupakan hal yang efektif. Kemudian selain itu juga Ibu, sering kali saya melakukan diskusi dengan para Bapak dan Ibu guru dan pemangku kepentingan yang lain, dalam hal ini kita mungkin komite sekolah dan lainnya, ya, untuk menyelesaikan sebuah kasus ataupun permasalahan. Nah, di sini kita juga tidak lepas dari kolaborasi lagi. Ketika kita mengambil keputusan ya Pak ya, pasti ada suatu tantangan yang Bapak hadapi. Apa sih Pak yang biasanya menjadi tantangan ketika pengambilan keputusan itu? Ya, benar Ibu. Di dalam satu pengambilan keputusan tentunya ada tantangan, apalagi ini terkait dengan dilema etika ya. Ya, jadi menurut saya terkait dengan dilema etika ini adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk kita putuskan karena ini menyangkut hal-hal yang sama benar. Oleh karenanya tantangan yang mungkin sering terjadi di sini adalah
bagaimana kita menerapkan nilai-nilai yang sudah kita pegang secara teguh, baik itu secara aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama, juga harus kita menjadi bahan pertimbangan. Jadi intinya di sini tantangan yang terbesar ini adalah bagaimana dengan hati nurani dengan fakta yang ada di lapangan. Itulah yang menjadi tantangan saya, Bu. Jadi untuk berpikir berbasis rasa peduli ya Pak ya. Iya, benar. Rasa Artinya, peduli bagaimana harus keadaan ada rasa sekitar, kepedulian. situasionalnya seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, ketika Bapak mengambil keputusan dalam suatu kasus, apakah itu Bapak punya tenggat waktu atau terjadwal atau bagaimana Bapak ngambil keputusan? Atau ini harus diselesaikan segera, yang ini nanti aja, atau bagaimana ini Pak? Iya, tentunya di dalam suatu pengambilan keputusan kadang-kadang kita tidak harus terjadwal, ya. Hal ini tergantung seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh permasalahan tersebut terhadap satu satuan pendidikan ataupun lembaga yang kita pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak lain untuk terlibat, oleh karena itu saya harus membuat alokasi waktu ataupun jadwal. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan permasalahan itu, kita bisa menyelesaikannya secara langsung, ya kita diselesaikan secara langsung. Artinya ini hanya bisa kita lihat dari seberapa jauh sih kira-kira permasalahan ini dari hasil identifikasi kita yang di awal tadi. Kalau memang butuh dari bantuan orang lain, tentunya ini adalah perlu penjadwalan yang memang kita harus reschedule dari awal terjadinya permasalahan. Tetapi kalau memang tidak, ya bisa kita selesaikan sendiri. Seperti itu, Bu. Situasional ya Pak ya. Iya, jadi artinya tentatif aja lah. Iya, tentatif, benar sekali. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi kan ada kolaborasi nih, kolaborasi antara Bapak dengan rekan-rekan. Selain itu adakah faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, terkait dengan faktor-faktor yang mempermudah di dalam pengambilan satu keputusan, ini tentunya tidak lepas lagi dari apa ya istilahnya itu, seorang pemimpin pembelajaran atau sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun tentunya walaupun saya punya kompetensi di dalam membuat keputusan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah kita pahami tadi, kita tidak terlepas dari kolaborasi dari stakeholder satuan pendidikan, baik itu Bapak Ibu guru ataupun komite ataupun pihak terkait yang dalam hal ini memang perlu kita diajak untuk saling memberikan refleksi ataupun kajian terhadap permasalahan yang muncul. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi kita tidak bisa lepas dari orang lain ya. Intinya kolaborasi tetap. Kolaborasi kemudian merefleksikan ya Pak ya. Ya, kalau refleksi itu tentu setiap permasalahan, setiap ini harus kita refleksikan. Ya karena sekolah kita sudah sekolah penggerak ya Pak, berarti Bapak sudah selalu terbiasa dengan refleksi, kemudian kolaborasi itu tadi. Dan pertanyaan saya yang terakhir Pak, dari setiap keputusan yang Bapak ambil, dari beberapa kasus yang perlu Bapak ambil keputusannya, adakah pelajaran penting gitu, pelajaran penting yang bisa Bapak ambil dari saat-saat Bapak mengambil keputusan tersebut?
Ya, kaitannya dengan pertanyaan Ibu. Ya, saya sampaikan tadi, kalau kita bicara tentang pengalaman, tentunya ada pengalaman yang perlu kita ambil, ya, yaitu yang paling terpenting ini adalah bagaimana pengalaman itu kita jadikan sesuatu yang bijak, sehingga kita bisa memahami kaitannya dengan kondisi berkenaan dengan dilematika. Sehingga dilematika ini merupakan situasi yang sering dihadapi oleh kita sehari-hari, tentunya baik itu dari guru ataupun dari kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran lah ya Ibu ya. Dan ini tidak sedikit akan menghadapi pertentangan antara cinta dan kasih sayang, katanya seperti itu. Antara kebenaran, keadilan, toleransi, dan kesetiakawanan dan tanggung jawab. Bahkan aktualisasi hidup itu ada di dalamnya. Sehingganya tentunya yang paling mendasar bagi saya, Ibu, bahwasanya nilai-nilai kebajikan dalam diri, terutama kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentunya kita harus punya nilai kebajikan lah dalam diri kita sendiri, kemudian prinsip pengambilan keputusannya, kemudian bagaimana kita juga bisa mendalami tentang paradigma berpikir kita, dan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga nantinya bisa bermanfaat kepada banyak orang lain, terutama adalah stakeholder di satuan pendidikan yang kita pimpin. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, ya Pak, sudah banyak sekali saya mengambil pelajaran dari Bapak. Semoga lain waktu saya bisa komunikasi lagi dengan Bapak terkait beberapa hal. Terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Iya, kalau cukup, kalau dari saya cukup, Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya ini. Tetapi di kesempatan ini sekali lagi saya mohon maaf Ibu ya, karena Ibu kemarin itu menyampaikan ingin wawancara secara daring, tetapi karena keterbatasan waktu, karena adanya tugas-tugas yang ada di luar, maka kita lakukan melalui daring ya, jadinya luring kita menjadi daring ya. Oleh karena saya mohon maaf pada Ibu, dan mungkin bisa nitip salam kepada kawan-kawan yang menjadi pendamping Ibu di CGP ini. Iya Pak, siap Pak. Iya, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas waktu yang kita lalui ini harus melalui daring. Enggak apa-apa Pak. Saya hentikan rekamannya dulu.